Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat hidup. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kita junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman yang selalu dirahmati Allah. Teman-teman, pada video sebelumnya terdapat ajakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Pada video sebelumnya, terdapat anak muda yang malas sholat karena pengaruh dari gadgetnya. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang meninggalkan ibadahnya hanya karena sibuk dengan urusan dunianya dan tidak memikirkan urusan akhirat. Padahal kehidupan kita yang abadi dan kekal hanya ada di akhirat. Seseorang mengajak orang lain untuk mengajak meningkatkan ibadah kepada Allah karena surga terlalu luas jika dihuni sendirian. Sholat adalah tiang agama bagi orang muslim. Dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang melaksanakan sholat saja celaka, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Ketika seseorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat baik secara lahir maupun batin. Secara batin, sholat itu adalah jarak terdekat kita dengan Allah SWT, yaitu dalam keadaan ketika kita sedang sujud, kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin, karena sholat itu pertemuan atau komunikasi kita terhadap Allah SWT. Mirajul mukmin, mirajnya seorang mukmin itu dalam sholat, dan juga tentu dalam secara lahir sholat itu memiliki manfaat yang begitu besar. Di antaranya ketika kita sedang suntuk, tidak tahu harus curhat kemana dan pusing sama urusan dunia. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau salah seorang spiritualis muslim, beliau berkata, "Sholatlah karena sholat adalah momentum kamu bercerita kepada Allah, adapun momentum Allah bercerita kepada kamu, maka bacalah Al-Quran." Jadi ketika tidak menemukan sandaran dalam keterpurukan diri kita secara lahir, maka curhatlah kepada Allah melalui sholat. Sholat juga satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Sholat adalah inti dari amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Sholat kunci kebahagiaan, sholat kunci kesuksesan, sholat kunci datangnya rahmat Allah SWT. Dan Allah meminta kita menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu teman-teman muslim, jadilah orang yang balance. Kalian boleh main, kalian boleh nongkrong, kalian boleh nonton, kalian boleh temenan sama siapa saja, tapi kalian harus ingat bahwa kalian bisa temenan dan kalian bisa ada di dunia ini karena siapa? Karena Allah, dan kalian nanti akan balik ke hadapan Allah. Jadi gaul boleh, tapi jangan pernah kalian lupain Tuhan kalian. Karena dari awal kalian ada di dunia, dari kalian segumpal darah, Allah gak pernah ngelupain kalian, bahkan sampai kalian sekarang sampai bisa punya teman banyak. Allah gak pernah ngelupain kalian. Jadi kalian jangan pernah sekali-kali melupakan pencipta kalian, yaitu Allah SWT. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.